أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وفتوح العارفين وفتوح العلماء العاملين الصالحين وعلمنا وبسلفنا الصالحين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مشايخنا الأحياء منهم والأموات Mengaji Andi Zudi, mengaji Abdul Hamid, mengaji Nur Ihsan, mengaji Abdul Karim, mengaji Barzak, mengaji Mukhlas, mengaji Jawari, mengaji Soleh, mengaji Muhammad Ma'asum, Jawari, mengaji Yahya Mahrus, mengaji Lahadr, mengaji Muhammad Tarawani, Amin, Zirana, Rabbani, Muhammad Ma'asum, Mu'allif al-Kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Abi Abdullah Jalaluddin Abdul Rahman ila hadrati a'immatil albani Sayyidina al-Imam Hasbi Syarafun Nawam Rahimahumullah wa ajarakumullah al-Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه وبفضله تتنزل الخيرات والبركات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البريات وعلى آله وأصحابه الأمجاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah solat subuh Masjid Al-Munawwarah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah di pagi hari ini kembali kita bisa bermuwajahah, bermujalasah bersama di majlis yang sangat agung dan mulia, majlis ilmu setelah solat fardu berjamaah. Salatullahi wa salamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah min yaumina hadha khususan yaumal qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita
kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Warwaina fihima bi isnadin hasanin an Yusairah. Hadis berikutnya kami Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi. Artinya beliau menukil hadis yang terdapat pada dua kitab sunan tersebut dengan sanad yang sangat baik dari Yusairah. Siapa Yusairah? As-sahabiyah al-muhajirah, sahabat perempuan al-muhajirah yang tergolong sahabat muhajirin, sahabat dari Makkah yang ikut hijrah Nabi ke Madinah, bukan penduduk asli Madinah, radhiyallahu anha. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sahabat Yusairah mengatakan bahwa sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah memerintahkan kepada perempuan-perempuan, sahabat-sahabat perempuan, ayyura'ina bitakbir wat taqdis wat tahlil, agar mereka selalu menjaga dalam membaca kalimat takbir, membaca kalimat tasbih, membaca kalimat tahlil. Rasul perintahkan perempuan-perempuan ini juga menjaga keistiqomahan untuk berzikir tasbih, takbir, tahlil. Wa ayyaqidna bil anamil, dan Rasul perintahkan agar saat berzikir tasbih, tahlil dan takbir itu dihitung dengan jari. Anallah, 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 anallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wallahu akbar. Menghitung dengan jari. Fa innahunna mas'ulat mustantiqat, kata Nabi, sebab jari yang digunakan untuk berzikir ini akan ditanya kelak di hadapan Allah dan akan berbicara, memberikan kesaksian bahwa mereka, jari-jari tangan kita ini digunakan untuk berzikir. Tentunya zikir yang bisa dihitung dengan jari. Kalau semisal kita zikir istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, ya sulit. Maka silahkan saja menghitung dengan alat yang lain. Bisa dengan tasbih digital atau bisa dengan tasbih yang dari kayu dan lain sebagainya. Jadi Nabi perintahkan perempuan-perempuan ini juga berzikir, tasbih, tahlil, takbir dengan menggunakan jarinya. Tapi bukan berarti, sekali lagi, adanya hadis ini melarang kita berzikir dengan menggunakan alat lain. Paham ya? Jadi kemarin sudah kita kupas tuntas, arti sunnah itu adalah perkara yang bersumber dari Rasulullah, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa orang lain mengerjakan tapi Rasul tidak melarang. Dan hadis sebelumnya diceritakan Rasul berkunjung ke salah satu sahabat perempuannya. Rasul melihat sahabat perempuannya sedang berzikir menggunakan batu. Bisa jadi sebab kalimat zikir yang dibaca terlalu banyak. Kalau dengan tangan nggak mungkin. Nabi tidak melarang, meskipun Nabi ajarkan kalimat yang ketika itu dibaca lebih simpel bacanya dan pahalanya lebih agung dan mulia. Tapi sekali lagi,
ketika Nabi melihat ada sahabat perempuan berzikir dengan menggunakan batu, itu Nabi tidak melarang. Kalau tidak melarang, masuk dalam kategori sunnah. Sunnah apa? Takririyah. Sunnah yang Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan, ada orang lain mengerjakan, Nabi tidak melarang. Warwaina fihima wa fi sunan an-Nasa'i, dan kami meriwayatkan dari kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi, juga dari kitab Sunan An-Nasa'i. Artinya hadis ini terdapat pada 3 kitab sunan itu. Dan 3 kitab sunan ini termasuk salah satu dari 6 kitab induk hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i. An Abdullah bin Umar, dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, sahabat Ibnu Umar dan ayahnya. Qala, sahabat Abdullah bin Umar berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbih. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbih, menghitung zikir tasbihnya, dihitung. Ini sekaligus membantah mereka yang melarang, yang membid'ahkan berzikir dengan bilangan tertentu. Nabi menghitung tasbihnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dengan apa Nabi menghitung tasbihnya? Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Masing-masing jari ini ada 3 sendi, berarti 1 jari bisa kita gunakan untuk bertasbih 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan sekali lagi, mas'ulat jari-jari kita ini akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat, mustantiqat, dan jari ini akan bicara. Kami digunakan si fulan untuk memujimu ya Rabb. Kami digunakan si fulan untuk takbir, untuk istighfar. Ini akan bicara, memberikan kesaksian apa yang dilakukan oleh pemilik jari tersebut. Warwaina fi sunan Abi Dawud an Nabi Sa'id al-Khudri, dan kami meriwayatkan hadis yang tertulis di dalam kitab sunannya Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya? Man qala, siapa yang mengucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, wajabat lahul jannah. Mengucapkan kalimat raditu billahi rabba, saya ridho Allah menjadi Tuhanku. Nah, kalau memang kita sudah menyatakan ridho Allah menjadi Tuhanku, jangan protes sama Allah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita, kita harus ridho. Makanya ulama mengatakan, man lam yardal bala maka lam yardallah. Orang yang ketika diuji oleh Allah dia enggak ridho, dikasih cobaan oleh Allah, entah penyakit, krisis atau cobaan-cobaan lainnya, dia enggak ridho, dia marah, bahkan protes sama Allah, lalu nyimpulkan Allah enggak sayang sama dia, berarti dia enggak ridho Allah jadi Tuhannya. Kalau dia ridho Allah jadi Tuhannya, apapun yang mau dilakukan oleh Allah untuknya, dia harus terima.
Sebab kalau tidak terima, ini Allah sangat murka. 3 golongan manusia dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Imam Ibnu Abi Dunya. 3 golongan manusia yang membuat Allah amat sangat murka kepada mereka. Saking murkanya sampai Allah katakan falyatlub rabban siwai, hendaknya mereka cari Tuhan selainku, aku tak sudi menjadi Tuhannya. Wal yahruj min tahta samai, dan hendaknya ia keluar dari bawah langitku. Siapa mereka? 1, malam yashkur ala na'mai, orang dikasih nikmat gak syukur, dikasih harta gak syukur, dikasih tubuh sehat gak syukur. Harta bukan dijadikan fasilitas untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi sebaliknya dengan harta itu dia semakin jauh dari Allah. Dengan harta itu dia gunakan untuk mendurhakai Allah. Ini gak syukur. Yang kedua, walam yasbir ala balai, orang yang ketika Allah kasih ujian, cobaan, dia enggak sabar. Sabar itu apa? Sabar untuk orang awam tarkus syakwa, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Andai terpaksa berkeluh kesah, ilallah, hanya kepada Allah. Silakan berkeluh kesah, tapi berkeluh kesahlah hanya kepada Allah. Sebab Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita, karena Allah yang memberikan masalah kepada kita. Sabarnya orang-orang khos tarkus syakwa mutlak, tak pernah berkeluh kesah, tak pernah mengeluh, bahkan tersenyum, bahkan bersyukur ketika Allah kasih ujian dan cobaan padanya. Nabi Ayub belasan tahun sakit, tak pernah berkeluh kesah, minta kepada Allah agar disembuhkan, tak pernah. Nabi Musa di saat suasana yang sangat genting, maju tenggelam, mundur perang dengan Fir'aun yang secara logika pasti kalah, mati, maju mati, mundur mati, berkeluh kesahkan Nabi Musa kepada Allah? Tidak. Malah Nabi Musa memuji Allah dengan mengatakan, Allahumma lakal hamdu, duhai Allah, segala puji bagimu, walakas syukru, duhai Allah, ucapan terima kasih untukmu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, sungguh hanya kepada engkau tempat mengadu. Wa antal musta'an, dan engkau tempat minta pertolongan, tapi enggak minta tolong. Nabi Musa hanya mengatakan, 1, memuji Allah, 2, menyatakan bahwa hanya engkau tempat mengadu, hanya engkau tempat penolong. Tidak berkeluh kesah, tidak minta, ya Allah tolong selamatkan kami dari Fir'aun, enggak. Malah bersyukur. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujiannya kepada Allah, pernyataannya bahwa Allah hanya tempat mengadu, dialah Allah, tempat minta tolong, dialah Allah, Allah kasih solusi. Solusinya apa? Solusinya Allah perintahkan agar tongkat di tangan kanannya dipukulkan ke laut, selamat. Tapi tidak minta untuk diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Sebab apa? Sabarnya orang-orang khas itu tarkus syakwa. Nabi Ibrahim, masih ingat saat dibakar? Itu pun juga tidak minta, padamkan api ini. Tidak. Jibril menawarkan pertolongan, enggak mau. Beliau hanya berkata, ilmuhu bihali yugni an su'ali. Ini kajian ulama,
meskipun seakan-akan dia tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, itu doa bagi orang-orang khas. Redaksi kalimatnya beda dengan doa-doa kita. Kalau kita kan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Doanya orang-orang khas cukup mengatakan ilmuhu bihali, pengetahuannya Allah tentang keadaanku sekarang, yugni an suali, yang menyebabkan aku nggak perlu minta. Allah tahu kok aku dibakar. Allah juga tahu kok mengapa sampai aku dibakar, karena aku mempertahankan keimananku padanya. Ngapain aku minta? Dan akhirnya Allah perintahkan api untuk menjadi dingin bagi Ibrahim dan menyelamatkan Ibrahim. Ini doanya orang-orang khas, redaksi kalimatnya beda dengan kita. Kalau kita kan, ya Allah rizki yang lancar, ya Allah hutang lunas, ya Allah anak-anak soleh, kan begitu. Orang-orang khas enggak, ya. Orang-orang khas tidak. Orang yang mengucapkan raditu billahi robba, artinya dia harus benar-benar ridho apapun yang Allah kerjakan untuknya, perbuat untuknya, tentukan untuknya, dia harus ridho. Kalau tidak, maka man lam yardal bala lam yardallaha rabban. Orang yang enggak ridho dikasih bala, dikasih ujian, maka sungguh dia enggak ridho Allah jadi Tuhannya. Naudzubillahi min. Wabil islami dina, ridho Islam menjadi agamanya. Wabi Muhammadin rasulah, ini redaksi hadisnya. Nabi yang ajarkan. Dan Nabi enggak gila pujian, Nabi enggak gila hormat. Makanya beliau ajarkan ya sebut nama beliau langsung tanpa ada sayyidina. Kita bagaimana? Yang terbaik dalam rangka mura'atul adab, menjaga etika kita kepada Nabi. Kita saja kalau sebut orang yang lebih tua dari kita langsung namanya, kira-kira sopan enggak? Sopan enggak, Bu? Punya etika enggak? Jumpa semisal Pak Haji Azhar semisal di jalan, langsung saya, Azhar kemana? Sopan enggak? Ini yang kita sebut manusia yang teristimewa, manusia yang paling utama, bahkan makhluk yang teragung dan mulia, yang sebab dialah Allah ciptakan alam semesta. Tentu etikanya jangan langsung sebut namanya. Meskipun beliau ajarkan kalimat tanpa sayyidina. Ulama kita sekali lagi dalam rangka mura'atul adab, menjaga etika kita kepada Nabi, mensunnahkan sebelum kita sebut nama Nabi, awali dengan sayyidina, awali dengan nabiyina, dan seterusnya. Kalau mazhab Syafi'i, meskipun di dalam sholat, Rasulullah ajarkan tahiyat salawat Ibrahim tanpa sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala. Itu redaksi hadisnya. Meskipun di dalam sholat, dalam rangka mura'atul adab, menjaga etika dan adab kita kepada Nabi, maka ulama-ulama kita mensunnahkan tetap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain sayyidina di luar salat. Kalau di dalam salat ya yang diajarkan Nabi, tak perlu sayyidina. Silakan pakai sayyidina, bagus dalam rangka menjaga etika dan adab kita kepada Rasulullah. Andai tidak sebab mengikuti redaksi aslinya juga bagus. Cuma dalam pandangan ulama kita tergolong orang yang kurang adab etika kepada Nabi.
Orang yang mengucapkan raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Tentunya bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi tahu artinya, ditadaburi maknanya, sehingga enggak layak orang yang lesannya selalu mengucapkan raditu billahi robba, tapi ketika Allah kasih ujian, penyakit, krisis, uangnya dibawa lari orang, ditipu orang, apalagi dia berkeluh kesah kepada manusia, itu artinya dia enggak ridho. Kalau ridho ya sudah, pasti ada hikmah di balik ini semua. Mungkin kurang zakat, mungkin kurang sedekah, sehingga Allah kurangi harta kita dengan caranya Allah. Makanya hidup itu pilihan. Yang punya harta diperintahkan memilih apakah dia mau membelanjakan hartanya di jalan Allah dan itu membuat Allah ridho padanya, atau sebaliknya karena begitu sayang dengan harta yang dia kumpulkan, dia nggak mau. Meskipun dia nggak mau mengeluarkan, Allah tetap akan ambil harta itu. Allah tetap akan kurangi harta itu dengan caranya Allah. Bisa jadi ditipu kawan-kawannya. Zakat yang mestinya hanya 5 juta ditipu 200 juta. Ya, bisa jadi Allah kurangi dengan cara Allah kasih sakit, gak sembuh-sembuh. Cuma banyak di antara kita itu gak sadar. Ya Allah, berobat ratusan juta, ini bisa jadi sebab aku gak zakat, aku kurang sedekah. Ini ya, jadi orang yang mengucapkan saya ridho Allah menjadi Tuhanku, saya ridho Islam menjadi agamaku, saya ridho Muhammad, Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasulku, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Berarti kalau begitu modal masuk surga cukup mengucapkan itu, Ustaz. Oh, ini yang harus dijelaskan. Ya tidak, tetap syariat harus dijalan. Terus maksud hadis ini, orang yang mengucapkan ini dengan mengangan-angan maknanya, maka insya Allah iman Islamnya dijaga oleh Allah sampai ia menghadap Allah. Dan penentu seseorang itu kelak di akhirat menjadi penghuni surga atau tidak adalah bagaimana akhir kehidupannya. Kalau akhir kehidupannya dengan iman, surga pasti, wajabat lahul jannah. Meskipun selama hidupnya dia kufur pada Allah, meskipun selama hidupnya dia ahli maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kalau akhir kehidupan seseorang tanpa iman, dia pasti neraka, selamanya di neraka. Meskipun selama hidupnya dia beriman, meskipun selama hidupnya dia ahli melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah tidak bosan untuk menjaga iman dan Islam kita ini sampai kita menghadapnya. Amin Allahumma amin. Warwaina fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Busr, dan kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, artinya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya ini menulis hadis diambil dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anna rajulan qala, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, qala, dan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya, syariat Islam, ajaran Islam bagiku ini terlalu banyak ya Rasul. Ajaran Islam itu berdasarkan penelitian para ulama jumlahnya ada 320. Maka kelak di hari kiamat, kata Nabi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman, ini masuk surga bukan kok sendiri-sendiri, tapi mereka masuk surga rombongan.
di mana masing-masing rombongan ada yang mimpin. Masing-masing yang mimpin bawa bendera. Sehingga jumlah rombongan orang yang mau masuk surga ini 320. Ada yang bawa rombongan orang-orang yang ahli taubat dipimpin oleh Wahsy. Ada yang bawa rombongan orang-orang yang dermawan dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Ada rombongan orang-orang yang ahli zikir. Jadi masuk surganya kita nanti itu bukan kok sendiri-sendiri, tetapi rombongan. Jumlahnya berapa? Jumlah bendera yang dibawa oleh karomnya, jamaah haji, kepala rombongannya, ini ada 320. Rasul yang jelaskan dalam tafsir surah Yasin, Syekh Hamami Zadah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari rombongan-rombongan yang masuk surga. Entah mana yang diterima dari amal kita. Kalau yang diterima taubat kita berarti ikut rombongannya Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang dermawan ikut rombongannya Abdurrahman bin Auf. Yang ahli ngaji ikut rombongannya ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ini kelak di akhirat akan digiring menuju surga, bukan sendiri-sendiri tapi zumaro, rombongan-rombongan. Jumlahnya berapa? 320 rombongan. Makanya ada sahabat datang pada Nabi dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, syariat Islam terlalu banyak, pening aku ini. Fa'abirni bisyai'in atashabbatsu bihi." Tolong ajari aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku bisa berpegang teguh dengannya. Karena kalau semua syariat Islam ini harus aku lakukan, bagiku ini terlalu banyak. Ajari aku sesuatu yang ringan dan menyebabkan aku selamat dan aku jadikan pegangan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Fulan, la yazalu, jangan pernah berhenti, selalulah lisanuka radban, lesanmu basah, min dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Lesanmu gunakan untuk zikir, basahi lesanmu untuk zikir. Jangan pernah putus berzikir kepada Allah, meskipun saat zikir kamu belum bisa khudur. Ini kadang banyak orang menghentikan zikirnya sebab merasa saat zikir hatinya belum bisa ingat Allah. Meskipun demikian, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu menasihati kita, jangan pernah hentikan zikirmu. Meskipun saat kamu zikir sama sekali kamu nggak ingat Allah, terus berzikirlah. Sebab banyak orang yang akhirnya menghentikan zikirnya sebab merasa sudah zikir, sudah ikut majelis zikir, sudah dibimbing guru mursyid, tapi enggak khudur-khudur juga. Tetap saat istighfar dibaca lesannya, pikirannya ingat hutangnya. Saat subhanallah dibaca dengan fasih melalui lesannya, hati dan pikirannya ingat masalahnya. Enggak masalah, terus. Karena bisa jadi sebab istiqomahmu berzikir, Allah akan buka satu persatu sehingga mulai dari mungkin kamu menjadi lebih semangat berzikir meskipun tidak tahu artinya. Nanti dibuka lagi kamu menjadi tahu artinya kalimat yang kamu zikirkan. Nanti dibuka lagi kalau kamu terus, Allah berikan futuh sehingga kamu bukan hanya mengetahui arti makna kalimat yang kamu zikirkan, tapi saat kamu zikir hatimu nyambung dengan Allah. Jangan pernah menghentikan zikir dengan alasan saat zikir kita belum bisa
khudur kepada Allah. Meskipun hanya lisan, tidak masalah. Ini pesannya Rasulullah. Kalau kamu ingin selamat dan kamu merasa menjalankan syariat, syariat di sini bukan hanya yang wajib ya, yang 320 itu cukup jangan pernah berhenti berzikir. La yazalu lisanuk, ora gingsir-gingsir opo lisanmu. Selalulah lisanmu itu basah min dzikrillah, sebab kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini, hadza hadisun hasan. Ini hadis hasan. Hadis hasan itu berarti sangat boleh kita jadikan rujukan. Meskipun bicara tentang halal haram, tentang akidah, bukan bicara tentang fadhailul a'mal. Kalau hadis yang bicara tentang fadilah amal, tidak harus hadis sahih, tidak harus hadis hasan, hadis dhaif pun tidak masalah. Dan sekali lagi di awal kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi mengatakan diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dan itu menjadi kesepakatan para ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, ulama ahli disiplin ilmu lainnya, boleh dan dianjurkan mengamalkan hadis lemah ketika hadis itu bicara tentang fadhailul a'mal, fadilah amal, bukan bicara tentang akidah, bukan bicara tentang halal dan haram. Dan kebanyakan yang kita amalkan, kita zikir, kita ini, kita itu adalah hadis-hadis lemah. Tapi nggak masalah, sepakat kita boleh dan dianjurkan. Warwaina sudah waktu syuruk, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Langsung doa ya. Apa ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Oh, nggak apa-apa. Hari kerja ini. Silakan Bunda, silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, di zaman sekarang itu kan mungkin orang yang merasa tinggi ilmu ya, itu gampang membid'ahkan sesuatu. Misalnya seperti malam Nifsu Sa'ban kemarin, saya kan dapat referensi dari teman-teman kalau kita tuh sebaiknya membaca 3 kali surat Yasin. Begitulah melakukan berbagai macam amalan. Jadi saya share tuh di status WA saya. Terus ada mungkin teman-teman yang dari golongan, mungkin Ustadz tahu lah ya, itu langsung mencecar saya dengan itu bid'ah, ini. Dikasihlah beberapa referensi juga kepada saya. Pertanyaannya, sekarang itu dengan banyak bid'ah itu bagaimana ya Ustadz ya? Kita harus bagaimana gitu? Ya, cukup bisa ditangkap saya kira ya, cukup pertanyaannya. Terima kasih. Silakan tambah saku sekalian nanti dijawab. Belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan tadi kan Ustadz menjabarkan mengenai yang rombongan ada 320 rombongan itu. Nah, bagaimana dengan misalnya ada orang yang
dia melakukan amalan zikir, kemudian puasa dan amalan sabar dan mana. Yang misalnya kan itu dia nanti termasuk rombongan yang mana gitu di antara 320, sementara dilakukan tuh ada ini sedikit ini baca Qur'annya iya dan sebagainya gitu Ustaz. Demikian, terima kasih. Ya, saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Bukan kata saya itu, kata Nabi dalam kitab tafsir surah Yasin karya Syekh Hamami Zadah. Di sana disebutkan hadis yang panjang, Nabi jelaskan itu. Dan itu berdasarkan ayat tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka akan digiring ke surga zumara, tidak sendiri-sendiri tapi ada rombongannya, ada ketua rombongannya. Bagaimana kalau orang itu ahli semuanya? Arti ahli semuanya di sini itu yang diterima. Kita mungkin ahli semuanya, kita zikir, kita jamaah, kita ahli majelis, kita ahli sedekah, tapi yang diterima mana? Kalau diterima semuanya, kita dipersilakan memilih ikut rombongan yang mana. Paham? Jangan merasa kita kan juga zikir, kita kan juga sedekah, berarti kita ahli semuanya. Iya kalau diterima. Paham? Kita ahli sholat, iya kalau diterima. Karena kita ini kan kata Imam Al-Ghazali dalam kekhawatiran yang agung. An-nasu kulluhu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala hatrin azim. Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Semua manusia itu rusak, gak ada yang tahu nasibnya, gak ada yang tahu diterima atau tidak amalnya kecuali orang yang punya ilmu. Semua orang yang punya ilmu juga rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua yang mengamalkan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Dan yang ikhlas pun juga berada pada kekhawatiran yang agung, antara apakah tergolong orang yang selamat atau tidak, tergolong orang yang diterima amalnya atau tidak. Paham? Harapan kita semua amal kita diterima, tapi kita tidak tahu. Dan kita nggak boleh mengklaim bahwa semua amal kita diterima. Harapan besar boleh, satu. Yang kedua, terkadang yang nge-share tulisan itu atau yang menyampaikan bahwa malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali bid'ah, itu saat ditanya, mohon maaf kamu itu tahu nggak sih bid'ah itu apa? Kadang nggak tahu, hanya ikut latah saja. Tidak diajarkan oleh Rasul katanya, kan begitu kan? Mosok Yasin nggak diajarkan oleh Rasul? Sementara malam nisfu Sya'ban itu malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa. Di antara 5 malam yang kata Nabi doanya tak akan ditolak, pasti diijabah. Awal Rajab, Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat. Dan banyak di antaranya hadis riwayat Abu Hurairah yang suatu ketika Nabi tidur dibangunkan oleh Jibril. Ya Muhammad, kum wa salli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Muhammad, bangun. Salat, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu ke langit, perbanyak doa kepada Allah. Rasul tanya, ya Jibril, ma hadhil lailah? Jibril, malam ini malam apa? Jibril jawab, hadhihi lailatun tuftahu fihi abwabus sama wa abwabur rahmah. Muhammad, ini malam dibukanya pintu langit dan pintu rahmat. Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, ini malam nisfu Sya'ban. Bangun, banyak salat, banyak doa. Baca Yasin katanya bid'ah. Loh, Yasin ini Quran.
Kalau ada yang meyakini Yasin nggak Quran, murtad itu. Dan bukan hanya sekedar Quran biasa. Nabi katakan inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Sungguh setiap sesuatu punya jantung, punya hati, hatinya Quran Yasin. Tentang keutamaan baca Yasin, banyak hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang keutamaan Yasin. Di antaranya yang masyhur, man qara'a Yasin lailatan, siapa yang baca Yasin di malam hari. Ulama itu mengatakan demikian. Kalau ada hadis yang redaksi hadisnya tidak memerintahkan, tapi membicarakan tentang keutamaan melakukan sesuatu, itu sudah mengandung perintah. Ini kaidahnya. Kan banyak kita temukan hadis itu nggak memerintahkan, Nabi hanya menjelaskan keutamaannya. Itu sudah mengandung perintah. Perkara yang dipuji oleh syariat itu meskipun redaksi syariatnya tidak perintah, itu sudah berarti perintah. Masalah surah Yasin, Nabi katakan man qara'a Yasin al-lailah, atau fi riwayah lailatan, siapa yang baca Yasin di malam hari maka asbaha maghfuron lah, di pagi harinya diampuni dosanya oleh Allah. Malam nisfu Sya'ban ini malam enggak? Namanya juga malam nisfu Sya'ban. Berarti ketika kita baca Yasin setelah maghrib, masuk dalam hadis tersebut, mengamalkan hadis tersebut yang Nabi katakan siapa yang baca Yasin di malam hari maka asbaha maghfuron lah, pagi harinya diampuni dosanya. Para salafus saleh meninggalkan tradisi yang baik itu. Nanti Yasin pertama mintalah kepada Allah agar Allah kasih panjang umur. Itu namanya kita minta kepada Allah dengan lantaran amal soleh kita. Apa amal solehnya? Yasin termasuk tawasul yang disepakati oleh para ulama adalah tawasul, menjadikan sesuatu itu wasilah minta kita kepada Allah berupa amal soleh. Hadis sahih, Nabi bercerita tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam goa dan Allah selamatkan ketiganya. Pintu goa yang tertutup dengan batu yang sangat besar, dengan izin Allah batu itu bergeser sedikit-sedikit ketika 3 pemuda itu berdoa kepada Allah dengan wasilah amal solehnya. Jadi sepakat, paham? Terus dikatakan bid'ah. Bid'ah dari mana? Tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yasin yang kita baca ini Yasin, bukan kita baca novel. Ya, cuma itu tadi mereka masif sekali dengan dalil-dalilnya yang entah, wallahu alam. Dan jamaah ini nggak mau datang ke majelis seperti ini, dia ngajinya hanya baca di internet, itu bahayanya. Sehingga nggak bisa nanya seperti ini. Langsung dia terima, oh benar ya, berarti yang dilakukan selama ini di masjid-masjid bid'ah. Coba kalau datang, ditanyakan, diberi penjelasan oleh guru-guru kita yang mulia di majelis, selesai. Ini bahayanya orang kalau nggak mau ngaji. Kira-kira bisa dipaham, Bun? Ya, jangan terpengaruh dengan mereka yang menuduh amaliyah kita bid'ah. Nggak apa-apa tulis bid'ah. Alhamdulillah masih bisa melestarikan bid'ah, nggak apa-apa. Tapi bid'ah yang baik. Karena memang Nabi nggak ajarkan secara spesifik malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Tapi hadis tadi sudah cukup bahwa di malam itu istimewakan dengan banyak beribadah kepada Allah, khususnya sholat dan berdoa. Yasin bagian daripada ibadah kepada Allah. Paham ya? Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari paham-paham yang sedikit-sedikit menuduh saudaranya bid'ah, sesat, bahkan mengkafirkan. Naudzubillahi min dzalik. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
واجعل جميع من حضر بهذا المجلس ذرية بالاستقامة اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر اللهم انفعنا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا عملا صالحا بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان صلى الله على سيدنا محمد وآله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.